Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas masalah mental. Mungkin di sini kita bakalan jelasin secara terperinci ya, kayaknya di video ini kita bakalan jelasin secara terperinci. Karena waduh, banyak banget sih kejadian-kejadian, apalagi sekarang banyak banget auranti baby yang bermunculan, dan banyak di antara teman-teman yang nanya, "Bang, gimana caranya galakin auranti? Bang, auranti kok nggak mau galak?" Dan untuk ikan yang lain juga itu sama, kita bakalan jelasin di sini untuk lebih detailnya guys. Karena kalau kita jawabin satu-satu, meskipun kita ada video tentang mental, kayaknya di video ini akan kita lebih perbaiki untuk penjelasannya. Dan di video ini kalian nggak bakalan lihat ikan-ikan yang bagus, karena kita bakalan berfokus ke materinya guys gitu. Nah oke, yang pertama di sini kita ambil contoh biar cepat aja. Kita ambil contoh kalau kita baru beli ikan. Kalau kalian beli ikan, saranku pribadi, kalau ada yang dikarantina ya terserah, mau dikarantina ikannya boleh atau enggak, itu juga nggak apa-apa. Kalau aku pribadi sama kayak di video-video unboxing, video ya kan kita sering banget dulu bikin video unboxing dan lain-lain sebagainya. Di sana kita nggak pernah yang namanya karantina ikan, itu kita nggak pernah guys. Kita nggak pernah karantina ikan. Jadi kita ya udah, ikan langsung masuk tank gitu-gitu aja. Ikan langsung masuk tank dan itu aman. Itu menurutku pribadi. Cuman kalau untuk masalah airnya mau dikasih ketapang, akrivalvin, itu nggak apa-apa. Meskipun di tank kayak gini sudah isi substrat, itu nggak masalah. Jadi untuk masalah baru beli ikan itu pilihan. Bisa kalian gunakan cara kayak teman-teman yang lain di di karantina. Cuma aku nggak tahu cara karantinanya mereka itu bagaimana kan, karena banyak banget. Tapi kalau aku pribadi nggak pernah karantina. Jadi tank sudah isi substrat kayak gini, sudah isi air, sudah mungkin aku endapkan sehari, ikannya langsung aku masukin. Dan air aku nggak pernah pakai air PDAM. Memang ada air PDAM yang aman, yang campuran kaporitnya itu sedikit, tapi nggak sedikit juga air PDAM tuh yang campuran kaporitnya itu banyak gitu. Jadi setiap daerah itu kan berbeda-beda. Jadi aku nggak saranin pakai air PDAM. Tapi kalau ada yang mau pakai ya terserah, nggak apa-apa. Tapi aku nggak pernah saranin pakai air PDAM karena mungkin aku kasih sedikit alasannya. Kayak di awal tadi, setiap campuran air PDAM kaporitnya itu berbeda-beda takarannya dia. Jadi di sana kalau pas kita dapat di kota yang dengan kaporitnya tinggi banget, itu bisa nggak baik buat ikan kalian. Mungkin hal paling parahnya ikan kalian bisa mati. Efek paling parahnya ikan kalian bisa mati. Terus efek-efek yang lainnya mungkin ikannya mager, lama dalam adaptasi, kayak gitu doang sih, aman sebenarnya. Tapi aku nggak pernah saranin pakai air PDAM. Itu yang pertama untuk kita baru beli ikan. Setelah itu untuk ukuran tank. Untuk ikan yang baru kita beli, kayak ini contohnya, ini adalah stewati kita yang ukurannya ya ini termasuk cukup pesat pertumbuhannya ya, dari 4 cm sekarang ini udah 5,5 atau 6 cm. Nah, ikan ini kita taruh di tank yang sangat-sangat kecil. Kenapa kita taruh di tank yang sangat kecil? Karena kita ngikutin ukuran badannya dia, karena agar ikan lebih mudah dalam adaptasi atau menguasai teritorial buat cari mental. Kalau bisa tanknya itu dikecilin, tapi ya mungkin bisa hitungan kecilnya itu kayak rata-rata ikan yang keluar aja deh. Ikan yang keluar itu rata-rata size-nya kan 10 cm. Nah 10 cm itu bisa ditaruh di tank 30 x 30 x 30. Atau ikan 15 cm bisa ditaruh di tank 40 x 25 x 25. Jadi terus ngikutin guys, ikan 20 bisa ditaruh di tank 60 x 30, itu bisa. Intinya tank jangan terlalu besar. Boleh tank itu besar hanya ketika ikan kalian itu memang sudah ada mental. Tapi kalau ikannya belum ada mental, lebih baik ukuran tanknya itu bukan dipresi, tapi lebih kayak dikecilin aja lah, biar ikannya mudah dalam menguasai teritorialnya dia. Kan ikan ini teritorial soalnya guys. Jadi dia ini teritorial. Jadi semakin kecil tempatnya dia, tapi ya nggak kecil banget sih, pokoknya sedang lah tanknya dia. Kalau dia itu belum ada mental, dia itu akan lebih mudah menguasai teritorialnya dia. Ya kurang lebih kayak itulah untuk ukuran tank itu, diatur jangan terlalu besar. Ini juga stewati juga udah flaring, cuman kadang kalau habis makan dia ini suka mager. Kayak ini kan habis makan, nih makannya ular Hongkong. Nah setelah itu
Bang, ikanku sudah kayak tadi, tanknya sudah bagus, terus cara aklimasinya sudah bagus. Bang, ikanku kenapa ya kok tiduran kayak gini? Nah ini guys, ini ada golden limbata, ada bangkanensis. Untuk ikan-ikan kayak gini sebenarnya airnya nggak usah terlalu tinggi, cuman karena ini tank skat, jadi ini aku ngikutin. Sama ini juga ikan yang notabene nggak terlalu aku ngejar banget untuk harus cepet-cepet flaring atau apa, itu enggak. Ini ikan golden limbata kaget-kagetan sekarang karena dia masuk ke tank kecil, sebelumnya dia di tank besar. Nah untuk penggunaan air pendek, kemarin banyak banget yang nanya, bang aku airnya pendek aja apa tinggi? Airnya pendek aja tinggi. Ini aku jelasin sedikit. Kalau ikannya kayak gini, ini kan nggak mau berenang sama sekali. Ini nggak mau berenang, ini mojok aja terus ikannya. Kalau posisinya ikannya mojok, nggak mau berenang sama sekali, kalaupun berenang cuman ngambil nafas aja, airnya pendekin. Mungkin kalau ikan saya 10 cm sampai 20 cm itu kasih air ya 20 cm aja itu cukup. Atau kalau 10 cm kasih air 15 cm itu cukup. Airnya dipendekin selama dia nggak mau bergerak, tidak aktif sama sekali. Tapi ketika ikannya itu sudah aktif, contohnya kayak ini. Ini ikannya aktif tapi belum flaring. Oh, ini ikannya aktif tapi takut-takutan. Airnya ditinggiin aja nggak apa-apa. Karena apa? Biar ikannya apa ya? Biar dia berenang dengan bebas loh. Biar dia nggak terus saja di bawah. Kadang ada kejadian dimana saya buka DM, terus ada orang kirim, bang ikanku kenapa ya kok kayak gini kondisinya. Ikannya aktif guys, ikannya aktif sudah mau gerak, tapi airnya pendek banget, bahkan mungkin sekitar 8 cm airnya. Jadi ikannya cuman kayak apa ya, kayak ikan dikuras itu loh habis airnya. Nah itu juga kurang bagus kalau terlalu dikit. Jadi kalau ikannya sudah aktif, airnya ditinggiin aja, meskipun nggak usah terlalu tinggi, mungkin kasih 20 cm atau berapa. Dan untuk kondisi ikan-ikan yang masih mojok kayak gitu, kayak tadi mojok, terus ada yang kondisinya di sini nggak ada sih, kondisinya ikannya itu kayak melengkung diem gini, itu pendekin aja airnya nggak apa-apa. Itu biar jaga, biar tulangnya dia nggak terus-terusan melengkung. Kalau pendek tuh airnya dia nggak akan melengkung, biasanya dia akan lurus diem di bawah. Tapi kalau ikan kondisinya sudah melengkung diem gini di atas, turunin aja airnya. Sama ikan yang mojok, jangan cari mental dulu, karena kalau kita mau naikin apa ya, mau cari mental ikan, yang pertama kayak tadi, ikan ditaruh di tanknya disesuaikan ukurannya, lalu ikannya harus aktif berenang, setelah itu baru cari mental. Jadi untuk ikan-ikan yang masih mojok banget, meskipun ada ikan yang beberapa ikan yang mojok, tapi ketika dikasih kaca dia mau flaring, itu ada guys. Tapi kita di sini ngomongin ikan yang nggak mau flaring sama sekali ya, ikannya mojok. Kalau ikannya sudah mojok, susah berenang, jangan cari mental dulu. Yang pertama cari agar ikannya aktif. Kayak gini contohnya. Ini ikan ini aktif sebenarnya. Nah ini aktif. Ini lagi proses nyari mental karena kemarin dia mojok banget. Nah ini juga aktif sekarang. Cuman kemarin dia mojok banget baby stewartinya ini guys. Karena ini emang nggak terlalu kerawat ya yang ini ya. Dia lampu pun juga nggak kena. Karena aku lagi nge-push yang besaran ini nih guys. Nah yang besar ini emang lagi tak push, karena aku pengen ngecek benar nggak sih bahwa steward itu kalau di push dotnya bisa hilang. Nah itu aku pengen ngetes itu. Ini kan kemarin udah dari size berapa kemarin? Dari size 4 cm ya. Dari size 4 cm sekarang sudah masuk di size 5-6. Udah flaring juga, tapi ini karena habis makan mager. Nah setelah itu, untuk cara buat flaring ikan yang sudah aktif kayak gini, itu bisa dengan banyak hal. Yang pertama, oh ya, tak kasih tahu dulu. sorry. Yang pertama, kenapa ikan kita aktif tapi nggak mau flaring, atau ikan kita aktif tapi kadang-kadang mager? Itu faktor yang pertama, bisa karena ikan kita itu aktif tapi posisinya gendut. Biasanya gendut itu bikin ikan males flaring juga guys. Nah untuk proporsi ikan itu kayak gini guys. Ikanku kalau belum makan itu segini. Ini size nya 12 cm sekarang. Nah ini kalau dia belum makan itu proporsional badannya itu segini. Jadi perutnya dia nggak lebih besar dari kepala. Nah ini nggak gendut guys. Ini menurutku pribadi ini proporsional banget. Ini proporsional. Kalau habis makan agak kembung dikit itu nggak masalah. Dan ini banyak banget yang bilang bahwa pertumbuhannya dia ini sangat-sangat cepat banget. Dari aku kemarin PO yang aku jual-jual itu sampai ke dia ini cepet banget. Bahkan dia ini sudah hampir mendekati 13 cm guys. Ini juga belum aku kasih filter juga sebenarnya. Woi, sini kamu. Untuk proporsional tubuh itu dijaga, jangan sampai ikan kalian itu gendut, karena gendut itu bikin ikan kalian
Kadang ada yang aktif tapi susah flaring. Terus ada yang aktif tapi sering mager. Itu dikarenakan ikannya gendut, overfeeding. Dan untuk caranya, buat ikan-ikan yang gendut banget, aku nggak pernah saranin buat puasa. Apalagi puasa yang ekstrim, karena beberapa ikan yang biasa makan banyak ketika dipuasain ekstrim dia akan lebih mager. Kenapa? Karena dia biasa mendapatkan asupan makanan yang tinggi, yang banyak. Setelah itu kita puasakan langsung, itu bikin ikan kalian mager, karena dia akan lemes guys, karena sedikitnya asupan protein yang masuk. Jadi saranku pribadi, jangan dipuasain tapi kurangin porsi makannya. Sedikit aja kasih makan nggak masalah. Itu saranku pribadi. Sama ini ada sedikit pertanyaan, gimana ya, ada nggak ikanku yang mager ya? Belum. Intinya, bang, ikanku kenapa ya kalau nggak ada ownernya dia itu suka diem, mojok, mager. Tapi kalau ada ownernya dia itu aktif. Itu nggak apa-apa guys. Itu ada di beberapa kesempatan memang ikan tuh kayak gitu. Ketika nggak ada ownernya, dia itu akan mojok atau diem aja kuncup. Itu wajar. Di sana itu biasanya ya satu kayak tadi, kekenyangan atau kekurangan protein, itu bisa juga. Jadi kekenyangan itu juga berkemungkinan bikin ikan mojok. Kekurangan protein itu juga berkemungkinan bikin ikan mojok. Setelah itu karena satu, perubahan air. Habis ganti air, ada perubahan suhu, perubahan pH air, atau memang ikannya lagi mager aja, itu bisa guys. Ikan mager sesekali itu wajar, kecuali kalau mager terus itu baru nggak wajar guys. Itu ada masalah di ikan. Nah, untuk masalah ikan yang mager sendiri, kalian bisa lakukan seperti kasih ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu panas, meskipun ada yang bilang berlebihan itu tidak baik. Ini hasil ulat Hongkong. Gokong itu hasil ulat Hongkong. Tapi memang kalau sangat-sangat berlebihan apapun itu pasti tidak baik guys. Makanya di video kita selalu saranin untuk di mix, mungkin setiap hari Minggu sekali kita kasih cacing dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ikan mager sudah, ikan yang nggak mau flaring sudah, ikan mojok sudah, penggunaan air pendek sudah. Setelah itu kita bakalan ngebahas masalah cara buat mental flaring. Cara buat mental ikan biar mau flaring, yang pertama ikannya harus flaring kaca. Ikannya harus flaring kaca. Mungkin kita ke bocil. Nah, ini bocil kita buat flaring kaca dulu ya guys ya. Semoga dia mau flaring. Aku harusnya tadi nggak. Dia flaring kan? Dia flaring kaca. Tapi flaring kacanya ini kalau habis makan kadang-kadang nggak mau flaring, kadang-kadang mau flaring. Jadi dia ini agak heng-hengan. Bang, caranya biar mau flaring jari gimana? Kita deketin jari gini guys, pelan-pelan. Oh, dia memang tidak respon bener-bener flaring itu enggak guys. Tapi dia sudah ada respon di bagian apa namanya, insang tadi. Insangnya itu sedikit kebuka, kayak dikasih kaca tapi enggak kebuka banget. Nah, ini kita kasih kaca. Dengan cara dikasih kaca gini, pelan-pelan gini. Ini emang harus sabar guys, pelan-pelan. Atau buat kalian yang emang punya ikan bodoh banget, sudah lama banget di keep tapi nggak mau flaring, kalian bisa tonton video kita yang judulnya itu konsep tempel kaca. Itu bisa dipakai. Tapi untuk dari flaring kaca ke flaring jari, saranku pribadi, kalau bisa ikan kalian itu harus mentalnya bagus dulu untuk di flaring kacanya. Setelah bagus mentalnya untuk di flaring kaca, baru kalian deketin pakai jari gini guys. Nah, kayak gini, pelan-pelan aja guys. Nah, pelan-pelan gini. Emang kadang ikan itu nggak langsung harus respon, itu nggak apa-apa, itu suatu kewajaran. Tapi lama-kelamaan dia akan respon guys gitu. Jadi saranku pribadi untuk teman-teman yang masih punya ikan mojok, mager kayak gini, jangan berharap mentalnya bagus dulu, jangan berharap flaring. Berharaplah ikan kalian itu berenang aktif dulu guys. Minimal ikan itu harus berenang aktif. Wah, lampunya jatuh guys. Minimal ikan itu harus berenang aktif guys. Kalau ikan kalian sudah berenang aktif, kalian mau cari mental kayak mangap-mangap kayak gini, mau kayak gimana, itu gampang guys. Ini coba si bocil kita buat mangap-mangap guys ya. Ini sebenarnya kita nggak boleh buat mangap-mangap guys, karena mangap-mangap itu tidak baik. Ayo bocil. Ini dia bocil guys. Bocil ini sebenarnya kita tidak akan buat mangap-mangap, karena kita menjaga rahangnya dia yang cantik ini agar tidak tidak mengsong guys gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di video ini. Dan kalau gitu, kalau ada salah-salah kata ataupun apapun yang kurang jelas, kalian bisa tanya di DM. Dan jangan lupa komen di bawah, berikan masukan kepada kita. Kalau gitu, see you di next video. Bye bye.